Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini Al-Fakir bisa kembali menyapa teman-teman, sahabat-sahabat channel kita dimanapun berada di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita di puluhan yang kedua ini Ramadan bisa menjalankan ibadah, lebih memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, baik yang sunat maupun yang wajibnya. Juga kita maklum bahwa Ramadan ini adalah di mana banyak sekali keutamaan dan kemuliaan. Karena di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran, ya, di mana bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, unzila fil Quran. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu proses penurunannya adalah dari Baitul Izzah, yaitu dari Lauh Mahfuz, terus dibawa ke Baitul Izzah, langit keempat, ditulis oleh para malaikat Kiramul Katibin. Nah, dari langit keempat dibawa ke dunia ini adalah pertama itu di bulan suci Ramadan tanggal 17, tanggalnya tempatnya di Gua Hiro di Saudi Arabia, malam Jumat, ya, di malam Jumat 13 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Nah, itu Quran pertama itu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 6. Turunnya itu Quran tidak sekaligus, tapi melalui dengan bersamaan kejadian-kejadian orang-orang dengan takdir yang ada di zaman Rasul, yaitu selama 23 tahun. Jadi sejak Rasul diangkat sebagai Rasul 40 sampai wafat 63, 40 tahun, maka Rasul itu Quran diturunkan secara tidak global, tapi secara tafsir. Jadi di mana ada kebutuhan kejadian yang membutuhkan jawaban, maka Quran itu yang menjawab. Dan Quran itu datang itu untuk menyelesaikan dan memberikan solusi, yaitu kepada umat di zaman Rasul, sehingga setelah Rasul tiada, maka tidak ada hukum yang tidak masuk dalam Al-Quran, baik itu segi daripada ubudiyah, muamalah ekonomi, munakahah pertikahan, ataupun yaitu jinayah tata negara. Itu semua tidak ada yang tidak tercover oleh Al-Quran. Bahkan hukum-hukum alam seperti teknologi, astronomi, itu matematika, itu semua tercover, ya, ilmu pasti itu semua tercover dalam Al-Quran. Jadi Quran itu multi komplek. Maka kenapa? Karena Quran itu akan jadi pedoman hidup untuk manusia dan jin sampai hari kiamat. Jadi kita beribadah, bermuamalah, bertransaksi bisnis, kita cerminkan dengan Al-Quran. Maka Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia. Allah menurunkan kitab sucinya itu 104. Ya, setiap manusia, setiap Rasul itu pasti Allah memberikan satu pegangannya itu untuk pedoman hidup umatnya. 104 itu
Yang 50, yang 10 buat Nabi Adam, 10 buat Nabi Ibrahim. Terus yang 50 Nabi Sis, 30 buat Nabi Idris. Dan yang 4 ini adalah Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan semua 104 ini isinya ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran, kenapa kita harus punya pedoman? Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling segala-galanya. Sehingga bumi, langit, dan segala-galanya ini adalah diciptakan karena wujudnya manusia. Allah sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam," bahwa Allah memuliakan manusia, keturunan Adam. Nah, mulia, canggih, modern, pokoknya mah segala-galanya manusia. Analoginya kalau kita nih beli barang yang barang elektro atau barang apapun, ya produk-produk yang sekarang seperti otomotif, itu produk elektro seperti HP, komputer, itu kita beli pesan inden sampai 6 bulan atau bulan setahun. Bahkan belinya pun nggak tanggung-tanggung, langsung Jepang, langsung Korea, langsung Eropa. Beli kita nih barang otomotif. Nah, kita datang barang dengan harga yang bukan sedikit mahal, dengan harga yang ratusan juta. Begitu barang datang, nah, kita tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan barang tersebut, off dan on-nya mana, cara menghidupkan, cara mematikan, cara pokoknya segala-galanya. Maka supaya oleh si produsen, supaya ini barang tidak sia-sia, dikasihlah buku panduan cara mengoperasikan itu barang yang kita pesan tersebut. Nah, jadi manusia pun demikian. Supaya manusia ini tidak jatuh sumarodad nang aspala sapilin, nukik, terjungkal, jatuh, degradasi ke tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Allah memberikan buku panduan supaya tetap kita eksis di jalan yang sempurna, yang mulia. Maka Al-Quranlah solusinya. Al-Quran, seperti lihat kita contoh sahabat Rasul Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau adalah sebelum datangnya Al-Quran, sebelum mengikuti petunjuk berpedoman pada Al-Quran, siapa beliau? Adalah seorang penjudi, pemabuk, bahkan pembunuh, anaknya sendiri dibunuh. Lebih daripada itu, sudah pokoknya titel, gelar, segala bentuk kejoliman, bentuk maksiat, bentuk kegelapan itu nempel, berada di Sayyidina Umar. Tapi begitu mengenal Islam, begitu berpedoman dengan Islam, dengan Al-Quran, lihat kehidupan Sayyidina Utsman. Tadinya hidupnya di tempat yang sangat kotor, tempat sampah, kembali Sayyidina Umar terangkat step by step, sedikit demi sedikit, terus sampai Sayyidina Umar ada di etalase yang eksekutif. Lihat kalau kita ke Madinah, siapa yang ada di makam Rasulullah SAW? Hanya 3 hamba Allah yang paling mulia, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar sebagai mertua Rasul, dan sahabat staf kenabian, kesuksesan Nabi, Sayyidina Umar. Siapa dia? Dulunya orang yang tidak dianggap sebelah mata, bahkan tidak pantas untuk berlingkup bersama dengan Rasul. Tapi setelah benar-benar mengikuti, sehingga Sayyidina Umar disebutnya ada Al-Faruq sebagai Al-Quran, Al-Furqan, pemisah antara hak dan batil. Maka Quran Sayyidina Umar pun adalah menjadi seorang sosok Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Terangkat. Dah, kalau kita tidak mengikuti Al-Quran,
tidak berpedoman pada Al-Quran, ibadah kita tidak berpedoman Al-Quran, nikah kita tidak berpedoman Al-Quran, perekonomian kita bermuamalah, transaksi ekonomi kita tidak berpedoman Al-Quran, maka Quran tidak dijadikan pedoman hidup. Maka yang tadinya mulia, tempat yang kotor, kita kembali ke tempat yang kotor. Tidak ada yang pantas tempat yang kotor adalah kecuali Allah menjadikan dua tempat. Satu adalah zannah, kedua nar. Tempat yang pantas bagi orang-orang yang rusak, rongsokan. Kalau kita beli barang mewah, ya seperti ini, kita barang mewah, wah ini mewah sekali, luar biasa, tapi kita tidak mengikuti pedoman, kita seininya kita aja pencet, akhirnya rusak. Tadinya harga ratusan juta, setelah rusak tidak terpakai, maka apa, larinya kemana? Ya tidak ada tempat lain, paling ke tempat rongsokan, ketimbang. Nah itu adalah kegagalan karena kita tidak mengikuti panduan yang adalah pedoman petunjuk daripada barang tersebut. Nah, manusia tanpa mengikuti panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah pedomankan, yang sudah Allah atur, sudah Allah catat, sudah ada dalam Al-Quran, terfirmankan dalam Al-Quran tersebut, maka tidak adalah yang pantas disandang orang tersebut adalah rongsokan, ya. Jadi hanya berbentuk rongsokan, tidak ada tempat yang pantas untuk rongsokan selain tempat sampah. Tempat sampah manusia adalah nanti itu nar. Etalase yang paling, tempat yang paling mulia, tempat muara keabadian yang abadi adalah muara kenikmatan yang abadi adalah rahmat Allah yang abadi adalah jannah. Nah, oleh karena itu maka bulan Ramadan adalah bulan yang momentum kita untuk kembali kita berpedoman pada Al-Quran, dan kita baca kita Al-Quran, kita kaji kita Al-Quran, kita tadabbur kita Al-Quran, dan jadikan falsafah hidup kita, pedoman hidup kita adalah Al-Quranul Karim, supaya kita menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan, belum beres ini, nanti insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.